Sobahul khair. Sobahun nur. Kaifa halukunna? Bikhairi walhamdulillah. Thayyib, madza darsunal ana? Darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Naam. Sebelum kita masuki pada materi hari ini, Ustazah akan absen ya. Ala uhtina Mitsalia Ulfa, Hadirah. Sofia Kurnia Azizah, Hadirah. Intan Nuryulitasari. Hadirah. Baik, semuanya hadir? Hadir? Hadir Ustazah. Baiklah, marilah kita buka materi kita pada hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuki materi selanjutnya, Ustazah akan bertanya materi kita pada minggu yang kemarin. Adakah yang masih ingat materi minggu yang kemarin? Yaitu tentang An-Nazafatu fil Islam. Coba siapa yang masih ingat kesimpulan dari materi sebelumnya? Saya Ustazah. Ya, coba Sofia. Jadi materi minggu kemarin itu Islam itu mengajarkan kepada umat muslim Ya. untuk tetap menjaga kebersihan. Jadi menjaga kebersihan itu terbagi menjadi dua macam, kebersihan secara khusus dan kebersihan secara umum. Kebersihan secara khusus itu seperti menjaga kebersihan jiwa dan raga manusia, kemudian pakaiannya dan juga makanannya, serta tempat tinggalnya. Thayyib, ahsanti. Jadi materi minggu kemarin tentang anjuran untuk menjaga kebersihan. Jadi sebelum memasuki materi ini, Ustazah akan beri pertanyaan. Coba kalian sebutkan alat transportasi di zaman sekarang yang bisa kita gunakan untuk berpergian atau untuk berpindah ke kota dan ke kota yang lain. Coba sebutkan apa saja alat transportasi itu. Seperti mobil, pesawat, kapal, ya, kereta api, apa lagi? Motor, motor dan lain-lain ya. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu At-tashilatul ammatu wal ijtimaiyatu. Apa? At-tashilatul ammatu wal ijtimaiyatu. Baik, apa arti at-tashilat? At-tashilat yaitu fasilitas. Al-ammah wal ijtimaiyah. Apa itu? Al-ammah wal ijtimaiyah. Al-ammah umum ya Ustazah. Al-ammah umum. Ijtimaiyah sosial. Jadi materi kita pada hari ini yaitu fasilitas umum dan sosial. Sebelum masuki materi kita pada hari ini, Ustazah akan memberikan al-mufradat as-su'bah. Yang pertama adalah sayyaratun. Apa? Sayyaratun. Ada yang tahu apa arti sayyarah? Tahu Ustazah, anak. Ya, apa? Mobil. Ahsanti. Al-mufradat ba'dah ta'irun. Madza? Ta'irun. Ada yang tahu arti ta'irun? Pesawat Ustazah. Pesawat. Itu merupakan transportasi yang di udara. Selanjutnya adalah qitarun. Madza? Qitarun. Qitarun ma mana? Kereta api Ustazah. Kereta api. Ya, ahsanti. Kemudian safinatun. Madza? Safinatun. Ini merupakan transportasi yang berada di air. Apa? Yang digunakan di air? Kapal. Nah, ahsantuna. Kemudian qaryatun. Madza? Qaryatun. Ma mana qaryah? Contohnya gini. Ana askunu fil qaryah. Fi qaryatin shaghiratin. Apa arti qaryah? Kampung. Desa atau kampung Ustazah? Desa atau kampung. Kemudian mufradat ba'dah madinatun.
Madinatun. Nah, Madinah ini kebalikan dari Korea. Korea. Jadi apa Madinah artinya? Kota. Kota, ya. Selanjutnya baladun. Mada? Baladun. Apa arti baladun? Baladun. Contohnya, nahnul ana fi biladil Indonesia. Negara Ustazah. Naam, negara Negara. atau negeri. Kemudian korotun. Mada? Korotun. Ma makna korotun? Al-misal Ustazah. Misal, nahnul ana fil koroti Asia. Benua. Benua. Taib, al-an, silahkan kalian lihat daftar mufrodat yang Ustazah tampilkan di sini. Silahkan keluarkan buku tulisnya, catat mufrodat yang Ustazah sebutkan tadi. Baik Ustazah. Intahaituna. Intahaina. Baiklah, sebelum memasuki materi kiroah pada hari ini, Ustazah akan memberikan qawaid. Nah, qawaid kita pada hari ini yaitu tentang an-na'tu wal man'ut. Nah, di antara kalian adakah yang sudah belajar an-na'tu wal man'ut? Belum. Ustazah. Belum. Di sini Ustazah akan memberikan penjelasan ringkasnya mengenai an-na'tu wal man'ut. Yang pertama adalah an-na'tu. Na'at adalah merupakan kata sifat. Coba contohkan apa kata sifat dalam bahasa Arab? Jamilun. Jamilun. Yang lainnya Kaslan. kaslanun. Lawan kata kaslan? Jahil. Kaslan nasyidun. Selanjutnya, tadi naat merupakan kata sifat, yaitu sesuatu yang disebutkan setelah isim untuk menjelaskan gambaran keadaan atau keadaan yang berhubungan dengan isim tersebut. Nah, isim isim itu apa aja? Merupakan nama-nama hewan, nama manusia, nama benda, Terus nama negara, Isim domir. Ustazah. domir, dan lain-lainnya. Kemudian tadi naat, selanjutnya adalah man'ut. Sedangkan man'ut itu merupakan isim yang disifati. Jadi dari kesimpulannya tadi, naat merupakan kata sifat, sedangkan man'ut merupakan isim yang disifati. Nah, tadi Ustazah sudah jelaskan apa pengertian dari naat dan man'ut. Sekarang silakan lihat contoh di papan tulis ini. Yang pertama adalah tilka qaryatun shaghiratun. Nah, dari contoh ini manakah naat dan man'utnya? Naatnya dan man'utnya. Qaryatun, apa posisinya qaryatun? Man'ut karena dia merupakan isim yang disifati. Sedangkan shaghiratun yaitu kata sifatnya. Ada yang ingin mencoba membuat contoh? Anak Ustazah. Ya, coba misalnya. Tilka hujratun nazifatun. Nah, tilka hujratun nazifatun. Di mana man'ut? Man'utnya itu hujratun Ustazah. Hujratun karena ia Isim yang disifati. isim yang disifati. Setelah Sedangkan itu naatnya adalah nazifatun. nazifatun merupakan kata Sifat. dari isim tersebut. Nah, dalam membuat contoh juga kita harus menyesuaikan sifat dari kata sifat dari isim yang kita buat contoh. Contohnya gini, tilka hujratun mahiratun. Kira-kira cocok nggak? Tilka hujratun mahiratun. Coba kita artikan. Itu kamar yang pintar. Kira-kira sesuai nggak kata sifat untuk isim dari hujrah tadi? Tidak. Jadi apa kata sifat yang sesuai? Tilka hujratun
nazifatun atau wasi'atun. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa macam ciri-ciri dari na'at dan man'ut untuk mempermudah kita dalam mengenali na'at dan man'ut. Yang pertama adalah i'rabnya harus sama. Contohnya di sini Ustazah sudah memberikan 3 contoh. Jadi yang pertama, jika man'utnya rofa, maka na'atnya harus rofa. Dan jika man'utnya nasab yaitu fathah, maka na'atnya harus fathah. Jika man'utnya khafat, maka na'atnya harus khafat. Nah, contoh yang pertama, tilka qaryatun shaghiratun. Di situ na'at dan man'utnya rofa. Kemudian ra'aitu qaryatan shaghiratan menjadi nasab. Kenapa dia nasab? Karena dia maf'ulun bih. Karena dia maf'ulun bih, ya. Kemudian dhahabtu ila qaryatin shaghiratin. Na'at dan man'utnya khafat. Karena dia setelah harfun jar. Nah, ciri yang kedua yaitu adalah muzakkar dan muannasnya harus sama. Contohnya, di sini Ustazah buat contoh, ja'a thalibun mujtahidun. Thalibun di sini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Mujtahidun muzakkar. Jadi ketika kita membuat contoh na'at dan man'ut, kita juga harus menyesuaikan. Apabila man'utnya muzakkar, maka na'atnya harus muzakkar. Tidak boleh ja'a thalibun mujtahidatun. Salah, tapi yang benar ja'a thalibun mujtahidun. Nah, sedangkan contoh muannasnya, contohnya adalah ja'at thalibatun mujtahidatun. Nah, thalibatun di sini muzakkar atau muannas? Muannas. Dan na'atnya harus muannas yaitu mujtahidatun. Apa arti dari contoh yang sudah buat ini? Ja'a thalibun mujtahidun. Telah datang murid yang rajin. Kalau thalibun yaitu tadi murid laki-laki, sedangkan thalibatun murid perempuan. Nah, ciri yang ketiga yaitu tunggal dan jamaknya harus sama. Yang pertama, jika man'utnya mufrad, maka na'atnya harus mufrad. Jika man'utnya musanna, maka na'atnya harus musanna. Dan yang terakhir, jika man'utnya jamak, maka na'atnya harus jamak. Contohnya, nah, Ustazah buat di sini. Yang pertama adalah jalasa tilmidun najihun. Di sini tilmidun di sini dia mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Karena dia cuma satu murid. Kemudian yang musanna, ja'a tilmidani najihani. Tilmidani di sini musanna karena dia dua murid. Jadi najihun itu kita ubah menjadi musanna, menjadi najihani. Berarti ja'a tilmidani najihani. Kemudian yang ketiga jamak. Berarti ja'a talamidu najihuna. Berarti talamidu di sini jamak. Najihunnya kita ubah juga menjadi jamak, yaitu najihuna. Nah, ciri yang keempat atau yang terakhir dari na'at dan man'ut yaitu nakirah dan ma'rifah, dan nakirahnya harus sama. Jika man'utnya ma'rifah, maka na'atnya harus ma'rifah. Dan jika man'utnya nakirah, maka na'atnya harus nakirah. Contoh dari ma'rifah di sini saya buat raqibtu as-sayyarata al-jamilata. Di sini as-sayyarah di sini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa? Karena menggunakan alif lam.
Jika man'utnya as-sayyarata, maka nanya harus menggunakan alif lam. Berarti tidak boleh rokibtu as-sayyarata jamilatan. Nah, tapi rokibtu as-sayyarata al-jamilata. Kebalikannya, jika man'utnya nakiroh, maka nanya harus nakiroh. Contohnya ini tadi, rokibtu sayyaratan jamilatan. Nah, di sini dia posisinya nakiroh. Coba apa arti perbedaan dari arti yang pertama dengan yang kedua? Rokibtu as-sayyaratal jamilata. Saya telah mengendarai mobil yang bagus itu. Jadi kita sudah tahu mana mobil yang bagus. Sedangkan yang nakiroh artinya yaitu saya mengendarai mobil yang bagus. Kita belum tahu mana mobil yang bagus itu. Selanjutnya Ustazah akan memberikan tes kiroah yang di sini terdapat naan dan man'utnya. Tapi kita akan membahas dulu terjemah dari kiroah di sini ya. Baik, Ustazah akan membaca al-kiro'atu. Sona al-insanu fil asril hadithi markabatin ta'malu bil muharrikatin fadhahara kathirum min wasailin naqlil hadithati mislus sayyarati wal qitarati was-sufuni wat ta'irati ja'alatil wasailul alama qaryatan saghiratan fal insanu yantaqilu fi sa'atin min baladin ila baladin wa min qaratin ila qaratin wa hadza yakhtalifu amma kana fil madi haitsu kana al insanu yahtaju ila ayyamin wa syuhurin liyantaqila min madinatin ila madinatin. Nah, dari teks qiraah yang Ustazah baca di sini sudah paham terjemahannya? Belum? Belum. Baik. Di sini kita akan menerjemahkannya bersama-sama. Kan Ustazah tadi sudah memberikan mufradat as-subah, bukan? Ya. Sona al-insanu fil asril hadisi markabatin ta'malu bil muharrikatin. Jadi terjemahannya di sini yaitu di masa modern al-insan. Apa al-insan? Manusia sudah membuat markabatin ta'malu bil muharrikatin, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh mesin. Jadi terjemahannya di masa modern manusia sudah membuat kendaraan yang digerakkan oleh mesin. Fadhahara kathirum min wasailin naqlil haditsati. Maka banyak bermunculan, fadhahara bermunculan wasailin naqlil haditsah. Tadi apa pengertian wasail naqlil haditsah? Belum ya? Transportasi modern. Yaitu misus sayyarat. Ini jamak dari sayyaratun. Apa tadi sayyaratun? Mobil. Kemudian wal qitarah, jamak dari qitarun. Apa tadi? Kereta api. Kemudian wasufun, jamak dari safinah, yaitu kapal. Wat ta'irah, jamak dari ta'irun, dan pesawat. Ja'alatil wasailul alami qaryatan saghiratan. Jadi fasilitas atau transportasi ini telah menjadikan al-alam dunia ini qaryatan saghiratan. Apa tadi Korea? Desa yang saghirah, desa yang kecil. Jadi fasilitas di zaman sekarang ini telah menjadikan dunia ini menjadi desa yang kecil. Fal insanu yantakilu fi sa'atin min baladin ila baladin wa min qaratin ila qaratin. Dan dalam hitungan jam manusia berpindah dari satu negara ke negara yang lain dan dari benua ke benua yang lain. Jadi
manusia berpindah itu tidak membutuhkan waktu berhari-hari, tetapi fisaatin hanya membutuhkan waktu hitungan jam. Kemudian wahadza yahtalifu amma kana fil madi, dan ini berbeda dengan masa fil madi, masa dahulu, masa lalu. Haitsu kanal insanu yahtaju ila ayyamin wa syuhurin liyantakila min madinatin ila madinatin. Dan ini berbeda dengan masa lalu, di mana orang-orang membutuhkan berhari-hari untuk berpindah dari kota ke kota. Jadi fasilitas di zaman sekarang sudah mempermudah umat manusia. Jadi manusia di zaman sekarang ini hanya membutuhkan waktu Berjam-jam. hitungan jam. jam untuk berpindah dari kota atau berpindah ke negara kota atau negara yang lain. Nah, dari teks ini adakah yang ditanyakan atau yang belum dipahami? Sudah paham semuanya? Insyaallah sudah, Ustazah. Insyaallah. Baik, jika kalian sudah paham, Ustazah yang akan bertanya. Nah, dari teks di sini tadi kan kita sudah belajar tentang na'at dan man'ud. Coba kalian cari mana ada nggak na'at dan man'ud dari teks ini. Nah, silahkan kalian cari. Jika sudah ada yang mendapatkan, silahkan angkat tangan. Ada yang mendapatkan na'at dan man'ud dari teks ini? Ada Ustazah. Iya, baik Mitsalia. Apa? Yang di kalimat pertama Ustazah, sona al insanu fil asril hadisi. Manakah man'udnya? Atau man'udnya dulu? Yang manhutnya yang al asri Ustazah. Al-asri, berarti na'atnya Al hadisi. al-hadisi. Nah, ini kan sona al-insanu fil asril hadisi. Tadi kan Ustazah sudah memberikan 4 macam ciri-ciri dari na'at dan man'ud. Di sini coba sebutkan ciri-ciri dari na'at dan man'ud dari kalimat ini. Kalau dari kalimat ini yaitu ma'rifah, sama-sama menggunakan alif lam Ustazah. Nah, Jadi berarti sama-sama ma'rifah. ma'rifah. Kemudian dia sama-sama muzakkar. sama-sama Muzakkar. Naam, ahsanti. Masih ada satu lagi, na'at dan man'ud. Ada yang menemukannya? Ana, Ustazah. Baik, Intan. Yang di kalimat mana? Qaryatan shaghiratan. Qaryatan shaghiratan. Mana man'ud dan mana na'at dan man'udnya? Qaryatan sebagai man'ud, shaghiratan sebagai na'at, Ustazah. Shaghiratan sebagai na'at. Coba sebutkan ciri-ciri na'at dan man'ud yang ada di kalimat ini. Keduanya sama-sama muannas, Ya. Kemudian sama-sama nakiroh, sama-sama nakirah. Kemudian masih ada satu sama-sama lagi. nasab, Ustazah. Sama-sama nasab. Ahsanti. Nah, di sini Ustazah akan memberikan latihan ya. Nah, silakan kalian lihat di papan tulis. Yaitu ij'al jumlatan mufidatan fihin na'ti wal man'ud. Yang pertama adalah faslun, yang kedua adalah mudarrisatun. Nah, sekarang silakan kalian tulis jumlah mufidah yang Ustazah tentukan mufrodanya. Tulis di buku tulis masing-masing. Ya, Ustazah. Ustazah beri waktu 3 menit. Nah, sudah? Sudah semuanya? Sudah Ustazah. Coba faslun. Mitsalia, coba apa contoh yang kamu buat? Yang saya tulis Ustazah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza faslun wasi'un. Ada faslun wasi'un. Mana na'at dan man'udnya? Faslun man'ud Ustazah, Iya, wasi'un na'at. na'at. Jadi di sini yang Mitsalia buat kan hadza faslun Wasi'un. wasi'un. Di sini faslun di sini Muzakkar. muzakkar, maka na'atnya Muzakkar. muzakkar. Kemudian dia nakirah. Nakirah.
maka naatnya harus Nakiro. Kemudian Dia dia marfu. maka naatnya harus Marfu. Kemudian dia mufrad. Ya, dia mufrad, maka Juga harus mufrad. Naatnya mufrad. contoh yang kedua yaitu mudarrisatun. Coba Sofia, apa contoh yang kamu buat? Mudarrisatun. Tilka mudarrisatun jamilatun. Tilka mudarrisatun jamilatun. Oke, mana naat dan manutnya? Nah, man'utnya mudarrisatun, naatnya jamilatun. Jamilatun. Coba sebutkan ciri-ciri naat dan manut yang kamu buat ini. Ciri-ciri yang pertama sama-sama mufrad, Iya, naat dan man'utnya. Yang kedua sama-sama muannas. iya, Yang ketiga sama-sama rofa. iya. Yang keempat dia Nakiro atau ma'rifah? oh iya nakiro. Nakiro. Ahsanti. Berarti sudah paham ya tentang qawaid pada hari ini. Insyaallah Allah Ustazah. Baiklah, selanjutnya di sini Ustazah ada sebuah permainan, yaitu permainan menyusun kata menjadi kalimat sempurna. Nah, di sini udah saya tuliskan di papan tulis. Di sini ada dua kalimat yang belum tersusun secara sempurna. Yang pertama adalah di sini ada kata al-wasailu, ja'alati, al-alama, sogirotan dengan koreatan. Nah, di sini Ustazah mau kalian menyusun dua kalimat ini menjadi dua kalimat yang sempurna. Nah, Ustazah beri waktu 3 menit untuk menyusun kalimat ini. Sebelum menyusun kalimat ini silahkan tutup bukunya, karena ini kalimat ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya coba ada yang sudah selesai atau ada yang mau mencoba? Coba Mitsalia, Ya Bu. susun kalimat di sini. Ya, baca aja, dibaca aja. Yang pertama mana? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu Ustazah ja'alati. Ja'alati, ya. Kemudian Ja'alati al-wasailu al-alama soghiratan. Maaf Ustazah, salah Ustazah. Qaryatan soghiratan. coba ulangi lagi. Ja'alatil wasailu al-alama qaryatan soghiratan. Naam, ahsanti. Berarti di sini tips untuk menyusun kalimat secara sempurna yaitu salah satunya yaitu kita cari mana jika ada fiil di situ kita cari setelah fiil yaitu fa'ilnya. Jadi fa'ilnya di situ apa? Al-wasailu. Al-wasailu. Kemudian maf'ulun bihnya, al-alama. Kemudian naat dan man'utnya yaitu didahulukan man'utnya yaitu koreatan. Selanjutnya terakhir naatnya yaitu sogirotan. Selanjutnya yang kalimat yang kedua di sini ada al-hadithi, kemudian fi, sona'a, al-asri, al-insanu dengan markabatin. Nah, coba ada yang ingin mencoba? Coba Intan Nurilita atau Sofia. Anan Ustazah. Coba Intan dibaca. Yang pertama apa? Sona'a. Sona'a. Sona'al insanu Iya, fi asril hadithi iya. markabatin. Sona'al insan. Di sini sona'a posisinya menjadi Fi'il fa'il. fi'il dulu. Iya. Kemudian fa'ilnya Al-insan. al-insanu. Kemudian fil asril hadithi. Mana man'utnya? Man'utnya Fi'nya pujar. Al-asri, Man'ut. ya. Al-hadisi, Naat. naatnya. Kemudian yang terakhir markabatin. Nah, ahsanti. Baiklah, ada yang ditanyakan untuk materi kita pada hari ini? Tidak ada? Baiklah, marilah kita tutup materi kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya silahkan kerjakan latihan selanjutnya di halaman 46. Sudah lihat halaman 46? Sudah Ustazah. Itu kita akan membahas untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah, Ustazah harapkan untuk mempelajari lagi qawaid-qawaid yang ada dalam bahasa Arab selain na'at dan man'ut, untuk diulangi-ulangi lagi agar pelajaran yang sudah kita pelajari ingat dan tidak dilupakan. Bisa semuanya? Bisa. Baiklah, Ustazah akhiri dengan membaca Assalamualaikum